Hai anak-anak, kita seringkali mendengar cerita-cerita dari orang lain, bukan? Nah, pada kesempatan ini kita mau mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia bab 507 pelajaran 1.1 yang berjudul Menanggapi Cerita tentang Peristiwa. Tujuan pembelajaran ini, kamu mampu menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran pemecahannya dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. Yang kedua, kamu juga mampu menuliskan beragam permasalahan yang kerap terjadi. Ayo kita mulai pelajaran ini. Tanggapan adalah pendapat yang kita sampaikan untuk menilai suatu masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan persoalan adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang membutuhkan penyelesaian. Simaklah contoh permasalahan yang kerap terjadi berikut ini. Andri bekerja sebagai tukang parkir demi memenuhi kebutuhan untuk hidup. Merasa pusing atau ketika berada di kendaraan yang sedang berjalan. Sekarang simaklah tahapan dalam memberikan tanggapan berikut ini. Terdapat 4 tahapan dalam memberikan tanggapan. Terdapat berapa tahapan? 4 tahapan dalam memberikan tanggapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, memberikan pendapat atau tanggapan yang dapat menjadi penyelesaian terhadap masalah. Hal ini dalam bentuk saran. Kemudian yang keempat, menyebutkan alasan yang menjadi dasar penilaian. Baru saja kita menyebutkan kata saran. Saran adalah pendapat yang kita sampaikan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Seperti yang sudah kita pelajari di awal pelajaran, tanggapan adalah pendapat yang kita sampaikan untuk menilai suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Tanggapan dapat ditulis dengan cara menyebutkan suatu kebiasaan atau perilaku baik atau perilaku tidak baik. Pemberian tanggapan harus disertai alasan dengan menggunakan kata karena. Banyak hal yang kerap terjadi di sekeliling kita, baik di lingkungan rumah atau sekolah. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Edi, anak desa. Nama saya adalah Edi Sutrisna. Sedari lahir, saya tinggal di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukarami di Kota Palembang. Sudah lama saya ingin datang ke kota besar seperti Jakarta untuk melihat keramaian kota besar. Selama ini, saya hanya bisa melihat Jakarta dari televisi. Jakarta dapat ditempuh dengan berkendara. Jarak tempuh yang dibutuhkan dari desa saya ke Jakarta adalah 13 jam. Jarak antara desa Sukaraja dengan Jakarta adalah 618 km. Suatu hari, Bibi dari Jakarta datang berkunjung. Saya merasa senang sekali karena Bibi membawa banyak sekali oleh-oleh. Bibi bercerita banyak tentang kota Jakarta. Saya senang mendengar cerita Bibi. Setelah 3 hari di desa, Bibi akan pulang. Ia mengajak serta saya berkunjung ke Jakarta. Orang tua sudah mengizinkan, akhirnya mimpi saya tercapai untuk melihat Jakarta. Pagi harinya, setelah semua barang sudah disiapkan oleh ibu, kami berangkat. Ibu mengantar kami sampai ke terminal bus dan menunggu bus kami sampai berangkat. Kami menaiki bus eksklusif, sangat nyaman dan ber-AC. Setelah 1 jam bus sudah jalan, saya merasa sangat kedinginan dan tiba-tiba kepala saya langsung pusing. Walaupun kedinginan, saya mengeluarkan banyak sekali keringat. Bibi menyuruhku untuk berbaring dan mencoba istirahat. Saya sudah mencoba beristirahat, tetapi belum berhasil tertidur. Kepala menjadi sangat pusing dan rasa mual menyerang dengan kuat. Akhirnya saya pun muntah. Sampai semua makanan yang sudah saya makan keluar semua.
Bibi sangat sabar merawat saya dan mengoleskan minyak angin di leher saya agar rasa mual saya hilang. Menurut Bibi, saya mengalami mabuk di perjalanan. Saya merasa malu sekali. Saya mencoba mengingat kegiatan saya sehari sebelumnya. Saya memang kurang tidur dan capek mengurusi semua keperluan yang akan dibawa ke Jakarta. Akhirnya kami tiba di kota Jakarta. Paman menjemput kami. Sepanjang perjalanan menuju rumah Paman dan Bibi, saya sudah melupakan tentang pengalaman mabuk di perjalanan. Karena saya terkesima oleh suasana kota Jakarta yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil yang begitu banyak di jalan. Melalui cerita Edi anak desa, kita dapat menarik pokok-pokok bacaan, antara lain Edi tinggal di desa. Edi ingin sekali melihat kota. Impian Edi untuk melihat kota Jakarta terwujud. Edi pergi ke kota Jakarta bersama bibinya. Edi pergi ke Jakarta menggunakan bus. Edi mabuk di perjalanan. Edi terkesima oleh suasana kota Jakarta. Dari teks tadi, kita juga dapat mengenali suatu permasalahan dan memberi tanggapan. Contoh menanggapi cerita tentang peristiwa. Permasalahannya adalah Edi mabuk di perjalanan. Tanda-tanda Edi mabuk di perjalanan adalah ketika di perjalanan Edi merasa mual, kepalanya pusing dan ingin muntah-muntah. Tanggapan yang dapat kita berikan misalnya, perjalanan jauh yang ditempuh Edi memang melelahkan. Seharusnya Edi banyak beristirahat sehari sebelumnya. Cukup tidur dan makan makanan bergizi sebelum berpergian akan membantu Edi tetap prima di perjalanan. Atau tanggapan yang lain yang dapat kita berikan misalnya, jika mabuk terus-menerus di perjalanan, Edi dapat meminum obat yang khusus untuk mencegah mabuk di perjalanan. Alasannya, jika mabuk di perjalanan dibiarkan terus-menerus, maka Edi bisa saja jatuh sakit karena muntah-muntah yang berlebihan akan membuat Edi kekurangan cairan. Jika Edi sakit, maka ia tidak akan bisa menikmati kunjungan ke kota Jakarta. Anak-anak, Ibu sekarang yakin kalian sudah mampu menanggapi cerita tentang peristiwa. Nah, sekarang untuk mengujinya, mari kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 1.1 yang berjudul menanggapi cerita tentang peristiwa. Selamat mengerjakan!